Halo teman-teman, bersama saya lagi Rivaldi Akbar, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Ubarajaya. Jadi hari ini saya akan membahas sebuah teori yang cukup mapan di dalam komunikasi, yaitu teori spiral keheningan atau dalam bahasa Inggris Spiral of Silence. Teori ini disampaikan oleh Noel Newman pada tahun di dalam Lindan Turner pada tahun 2014. Yang pada saat itu sebenarnya si Newman sangat kecewa ya dengan opini publik yang dia anggap tidak merepresentasikan masyarakat. Jadi dengan kata lain, Newman merasa bahwa sebenarnya banyak wacana yang seharusnya dikemukakan di dalam publik itu banyak ditekan. Karena nggak banyak orang yang mau ngomong karena mereka merasa minor atau minoritas. Misalnya ambil contoh aja di keseharian teman-teman. Kadang-kadang kita nggak mau ngomong karena udah terlalu banyak orang yang bersepakat dengan satu hal. Kalau misalnya ada yang lebih suka makan McD, teman-teman yang makan KFC jadi nggak mau ngomong. Atau misalnya kalau kita resah sama tukang parkir yang tiba-tiba nongol, kita nggak berani ngomong karena sebenarnya nggak banyak orang yang juga berani ngomong. Sehingga dengan kata lain, teori spiral keheningan ini membuktikan bahwa orang yang pendapatnya minor itu akan cenderung untuk keep silence atau nggak mau banyak ngomong. Tapi kalau pendapatnya ini didukung banyak orang sama dengan banyak orang, maka dia akan cenderung ngomong dan kadang-kadang berisik atau loud. Jadi Newman memetaforakan spiral keheningan ini seperti spiral ya, bentuknya ada seperti ini. Jadi kalau dia semakin ke bawah, maka sebenarnya akan sedikit orang yang membicarakan hal yang sama. Jadi ada willingness atau kecenderungan untuk nggak mau ngomong. Tapi kalau spiralnya semakin naik ke atas seperti tornado, lingkarannya semakin besar menandakan semakin banyak orang yang ngomong, maka orang-orang yang lain juga akan ikutan ngomong. Nah, ada dua konsep utama yang bisa dipaparkan oleh Newman di sini. Yang pertama adalah fear of isolation dan yang kedua adalah quasi-statistical organ. Apa sih quasi-statistical organ? Jadi Newman mengatakan bahwa secara naluriah atau secara organis manusia itu bisa membuat statistik di dalam kepalanya ketika orang-orang lagi ngobrol, ketika media menyampaikan sebuah informasi. Jadi dari statistik itu manusia bisa memberikan kesimpulan, oh ada sebuah wacana yang lagi banyak diomongin orang. Jadi kalau wacana saya nggak sama dengan wacana kebanyakan orang, saya mendingan lebih baik saya diam aja deh. Yang kedua, fear of isolation atau ketakutan untuk terisolasi. Ini sebenarnya sangat bersifat psikologis ya. Jadi pada dasarnya manusia itu cenderung takut untuk terisolasi dari kelompok sosialnya karena obrolannya beda gitu. Karena wacananya atau pendapatnya atau opininya itu berbeda dengan kebanyakan. Dia takut, fear of isolation, jadi dia meskipun pandangan minoritas itu bagus, pandangan minoritas itu baik menurut pendapat dia, tapi karena nggak banyak orang yang mendukung, dia cenderung nggak akan mengakomodir pendapat dari si minoritas. Jadi Newman mengatakan bahwa dari prinsip ini media itu malah memperkeruh suasana. Media itu nggak membela kepentingan minor, tapi media pasti akan mengakomodir opini yang mayoritas. Jadi dengan kata lain, ketika media massa menyampaikan sebuah informasi atau wacana, yang disampaikan media massa itu tidak pernah bersifat menyeluruh atau holistis. Dengan kata lain, kita ketika menonton media, menurut pandangannya Newman, justru kita dihadapkan atau ditampilkan pandangan yang bersifat limited, sempit, dan gak menyeluruh. Karena yang dipaparkan hanya wacana yang bersifat umum, yang banyak dilegitimasi oleh mayoritas. Nah, tapi media punya alasan lain loh di balik ini.
yaitu ekonomi politik. Media tentu nggak akan mau memberikan tempat kepada informasi minor. Kenapa? Karena dia pasti ingin mencari exposure. Kalau pandangannya ini mengakomodir kepentingan minor, maka orang-orang jadi nggak mau nonton. Jadi ada unsur ekonomi politik di situ. Media ingin melegitimasi atau ingin melegitimasi exposure-nya, ingin medianya tetap ditonton oleh kelompok mayoritas. Sebenarnya ada banyak hal yang udah dilakukan oleh Newman dalam penelitian ini. Salah satunya adalah trend test. Ini saya kutip dari Lin dan Turner tahun 2010. Jadi Newman pada waktu itu mengatakan bahwa orang-orang akan cenderung ngomong atau berdiskusi ketika teman di satu gerbong keretanya itu membicarakan hal yang sama. Jadi kalau misalnya teman yang duduk di sebelahnya itu opininya sama dengan dia, maka orang-orang akan cenderung ngobrol banyak. Tapi kalau teman yang lain opininya nggak sama, maka si orang ini akan cenderung untuk keep silence. Sebagai contoh dan praksisnya dari teori spiral keheningan ini, teman-teman bisa lihat, misalnya untuk waktu yang lama, nggak banyak orang yang di media bahkan ya ngomong bahwa sugar atau gula itu adalah bahan makanan yang paling berbahaya bagi tubuh kita. Tapi kita cenderung lebih melegitimasi hal-hal yang bersifat umum aja, yang dominan aja. Jadi orang-orang lebih seneng ngomongin boba, KFC, McD, fast food lain-lain. Tapi nggak banyak orang yang berani ngomong, maju ke depan dan bilang bahwa gula pada nyatanya adalah makanan yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Bahkan di sini saya mendapatkan data bahwa 1/5 kematian dari penyakit jantung dan 1/8 kematian dari stroke di seluruh dunia dihasilkan dari kadar gula yang tinggi di dalam darah. Atau misalnya yang terakhir, kita bisa lihat bagaimana di cerita sejarah gitu ya di kerajaan Thailand, bahwa nggak banyak orang Thailand yang berani menentang rajanya, meskipun anak rajanya pada waktu itu sangat hedon, sangat menghambur-hamburkan uang. Jadi pada waktu itu ceritanya Raja Thailand sebelumnya, Phumipol Adulyadet, pernah memiliki anak yang dinamakan Maha Vajiralongkorn. Jadi si Maha Vajiralongkorn ini memiliki kehidupan yang sangat hedon, sangat menghambur-hamburkan uang. Nah, banyak pada sebenarnya waktu itu warga Thailand yang mengupdate kehidupan anak raja yang sebenarnya sangat hedon gitu ya. Tapi pada beberapa saat kemudian ternyata media menutup ruang itu. Sehingga orang-orang jadi takut untuk ngomong wacana tersebut. Nah, dari sini kita bisa menggambarkan atau mengiluminasi bahwa ternyata ketika wacana kita itu nggak didukung banyak orang, kita akan cenderung takut untuk berbicara. Kita akan tetap silence, sementara yang terdengar hanyalah wacana mayoritas. Jadi kurang lebih penggambaran teori spiral of silence atau spiral keheningan adalah seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teori spiral of silence atau spiral keheningan ini memberikan manfaat kepada seluruh sivitas akademika Vkom UBJ dan bisa bermanfaat untuk di kemudian hari. Terima kasih buat seluruh tim yang udah membantu kelancaran pembuatan video ini, mahasiswa, terus juga lab Vkom dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.